Ola ola ola. Di live sekarang ini aku mau bahas tentang bukan kerja keras tapi kerja lembut. Apa bedanya Kak kerja keras sama kerja lembut? Beda lah. Ya, makanya kita akan bahas di sini. Jangan meromantisasi kerja keras. Kerjalah dengan lembut. Jadi kalau diri kamu itu kayak perlu waktu buat istirahat, ya istirahatlah ya. Jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri gitu, karena capek. Kerja keras itu capek sekali ya. Bentar, ini udah terang. Kalau madep ke aku banget kayaknya nggak kuat, tahu terang banget. Jadi kita hari ini bahas bukan kerja keras tapi kerja lembut. Oke? Kenapa sih kok harus kerja lembut? Ya kerja keras tuh capek loh. Sekarang gini, kamu kalau kerja terlalu keras, yang ada bukan rezeki kamu tuh makin lancar, tapi kamu makin capek ya. Kerja keras yang ada kamu sakit. Emang kamu rasa kalau sakit itu apakah rezeki akan makin lancar? Enggak ya. Kalau kamu capek, kerja keras, sakit, yang ada kamu jadi nggak bisa kerja gitu. Jadi kamu tuh harus paham kalau tubuh kamu tuh udah kasih sinyal kayak gue capek nih ya, kamu juga harus istirahat gitu ya. Kamu juga harus istirahat kalau kamu kecapean gitu. Aku mau bahas tentang kerja keras dan kerja lembut ya. Bukan kerja keras tapi kerja lembut. Jadi nggak usah nanya-nanya tentang cowok, oke? Nggak usah nanya-nanya tentang suami, soalnya aku nggak mau bahas itu. Aku mau bahas tentang kerja keras yang tidak boleh kita lakukan. Bolehnya kita kerja lembut, oke? Kenapa kok kita harus kerja lembut? Karena semakin kita kerja keras, kan kita kan semakin desperate kan, kayak ngejar banget, dan itu malah bikin rezeki makin jauh. Contoh, bayangin kamu dagang nih, kerja ya, dagang lah ya, terus kamu nggak libur sama sekali setahun. Kamu bilang kamu takut kehilangan rezeki. Kenapa kamu harus khawatir? Kamu tuh perlu libur juga gitu. Kalau kamu nggak libur sama sekali, ya itu juga bahaya. Yang ada kamu sakit, capek gitu ya. Jadi jangan pernah kerja keras sayang, kerja lembut. Gak usah meromantisasi kerja keras, tapi kerja yang cerdas. Oke? Contoh, kamu jualan. Aku kasih contoh biar gampang. Kamu jualan mobil lah ya, contohnya kamu jualan mobil. Kamu canvassing di pinggir jalan, kasih brosur. Kerja keras itu ya kan. Daripada kamu kayak gitu, mendingan kamu nge-DM-in orang di IG apa di mana, kamu tawarin mobil. Itu sama canvassing juga. Daripada kamu di pinggir jalan panas-panasan, sama kansnya. Coba, mana yang kerja keras, mana yang kerja lembut? Yo, enakan mana? Kerja keras sama kerja lembut? Kamu DM-in orang, kamu masih bisa nongkrong di kafe ya. Terus contoh lain, aku deh, nggak usah jauh-jauh. Aku kan nge-live gini kan sambil kerja juga, kan aku punya produk digital yang aku pasarkan ya, berupa e-book. Ini kerja juga aku. Apakah aku kerja keras? Enggak. Aku kalau udah capek nggak mau live, udah ya guys, aku mau selesai live-nya, aku capek, aku bilang gitu. Meskipun kalian bilang jangan kak, lah aku capek ya kan. Capek ya udah. Kaget banget tadi lihat VT cowok yang ngomongin kakak. Biarin aja, dia lagi bikin aku makin terkenal. E-book aku harganya itu 99.000. Kan ada 3. Yang menjadi wanita tenang tuh hampir 90 halaman.
Yang Harta Tata Wanita tuh sekitar hampir 60 halaman atau 60 halaman gitu. Kalau yang Wanita VIP Mindset itu sekitar 70 atau 60, aku juga lupa. Oke. Yang rekomen yang mana Kak? Yang Menjadi Wanita Tenang dulu ya. Itu tentang kerja keras dan kerja lembut. Kalau aku kerja keras, itu kalau ada VT cowok yang ngejelek-jelekin aku, mungkin aku akan balas, marah. Kerja keras aku ya, membela diri. Tapi males. Ngapain? Kerja lembut aku. Mendingan aku fokus ke bikin konten daripada aku perang sama orang-orang yang menyakiti hatiku. Ya. Kenapa nggak bikin buku fisik? Print aja sih. Print aja. Belum aku bikin. Kerja keras versus kerja lembut. Aku ini baru pulang meeting. Ini kalau aku pulang ke Bekasi bisa nyampe rumah mungkin bisa jam 9. Ada sama yang jagain. Ya. Bukan, aku bukan penulis itu. Aku penulis buku Menjadi Wanita Tenang. Meeting apa buat buku Kak? Enggak, bukan aku kerja. Oke. Kita nyantai aja. Aku kerja santai. Banyak uang saja Kakak. Iya. Kerja nyantai aja, kerja lembut. Nggak usah maksa. Santai gitu. Ya. Nggak usah maksain. Kak, kamu masuk kontennya orang gunung, biarin aja. Aku nggak mau nyebut namanya di sini. Mau masuk kontennya apa kayak pansos. Contoh nyata kerja lembut tadi kan udah dicontohin. Kalau capek istirahat. Kamu kerja di kantor nih 9 to 5. Nggak mungkin kamu kerja terus dari jam 9 sampai jam 12 ya kali. Pakai metode 20 menit kerja, 5 menit istirahat, ambil minum, 20 menit kerja lagi. Kayak gitu. Kerja lembut. Jangan kamu gak makan. Kerja lembut. Kerja gak ada yang lembut. Yang bisa dibentuk kepribadian dibentuk lembut. Kata siapa kerja gak ada yang lembut? Ada orang ngapa-ngapain dapat duit karena kerjanya kerja cerdas, bukan kerja desperate. Ini nih, kerja lembut tuh hanya bisa dilakukan sama orang-orang yang punya mindset kaya, sayang. Kalau kamu punya mindset kekurangan dan kamu nganggep kalau gue nggak kerja gue nggak akan makan, gue harus kerja banget gitu, nggak pernah istirahat, nggak apa, itu kamu lagi keras ke dirimu sendiri dan kamu ada di energi kekurangan. Kalau kerja di industri pabrik, gimana kerja lembut? Kalau kamu tuh kerjanya di industri pabrik, kerja yang harus pakai ketenaga, at least ada hal yang kamu suka. Contoh, kamu suka yang wangi-wangi ya, kamu pas mau kerja wangi, jadi pas ini aroma kamu enak, dandan, berangkat tuh dandan gitu ya. Kerja lembut, harus ada yang kamu suka. Kan aku pernah kerja naik KRL ya, pas aku jual mobil itu kerja kan naik KRL aku. Terus kerja naik KRL tuh hustling banget, menurutku tuh kerja yang sangat tidak lembut. Tapi aku pakai earphone, aku sambil
bikin konten sama kalian ya, sambil interaksi sama temen-temen di Instagram waktu itu kerja lembut namanya. Kadang di kantor kalau aku lagi kayak hustling banget, aku tuh punya kutek di kantor atau lotion atau apapun itu. Jadi habis 20 menit kerja aku kutekan, lotionan, atau bikin teh kayak gitu. Semakin kerja keras semakin gak ngumpul uangnya, bener. Karena kalau kita kerja keras, yang ada kita itu stres energinya. Dan uang gak suka sama energi stressful. Jadi uang akan makin menjauh kalau kita stres. Nih, aku hari ini bahas juga, kenapa kok orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Karena orang kaya itu pandai men-trigger orang miskin. Contoh, kamu kerja di sebuah perusahaan ya, terus atasan kamu kan ditekan sama atasannya lagi, terus neken ke kamu. Mereka tuh lagi nge-trigger kamu supaya kamu ketakutan, di low vibration. Dan yang paling atas tadi, dia tuh lagi mainin mental kamu aja. Makanya ada benernya sih sebenarnya orang yang aku nggak mau low vibration kak, akhirnya aku usaha sendiri. Bener juga itu. Kalau kamu nggak kuat mental, mendingan kamu usaha sendiri ya. Kerja di bank stres banget. Kamu bagian apa sayang di bank? Ini aku kan pernah kerja di bank juga. Ayo kita sharing. Kamu bagian apa di bank? Nanti aku bisa kasih saran. Bagian apa di bank? Business, operation, funding, lending, frontliner, operation. Cabang kamu ini ya, rame ya. Bisa nggak kamu pindah ke divisi lain, sales gitu? Kalau nggak bisa, kamu cari kerjaan baru yang nggak frontliner. Tuh kan sangat capek menurutku ya. Ya kalau sales kan capek di target, tapi at least kamu masih adalah waktu buat ngopi. Gak mau kak, pengen jadi pramugari. Ya udah, jadilah pramugari. Jangan jadi frontliner terus. Oke. Aku pernah tuh jadi sales kan di bank. Gila, ini cerita ini ya. Bos aku gila sih. Like literally yang kayak controlling and micromanaging. Aku sih bersyukur kalau sekarang bos-bos aku di industri IT tuh nggak ada yang kayak gitu ya, nggak micromanaging tapi trust. Jadi bos yang controlling, micromanaging, insecure dan ketakutan itu, gue kasih tahu ya para bos-bos, performance lo bakalan jelek karena turnover di tim lo akan sangat tinggi ya. Gue kasih tahu lo para bos-bos, lo jangan rese-rese banget lah. Memanage orang itu bukan berarti controlling. Makin lo nggak trust sama anak buah lo, makin nggak kerja dia. Kalau lo emang nggak suka sama dia dan dia nggak bisa dikasih kepercayaan, mendingan lo pecat daripada lo micromanaging. Bos aku marah besar tiap hari di depan semua orang. Ngapain lo masih kerja di situ?
Kalau gue suka direndah-rendahkan di depan orang lain mah, sorry, gue punya pilihan lain. Kerja nggak di situ doang. Ngapain masih kerja di situ? Langsung cari exit plan. Ya. Gitu. Mereka lagi nge-trigger kamu. Bos yang suka marah-marah sama anak buahnya itu dia lagi men-trigger kamu biar kamu tuh makin miskin, makin bingung mau ngapain. Makanya jangan pakai perasaan kalau masalah kerja itu. Bisnis aja. Ya, kerja lembut. Berarti kamu juga harus, dan aku percaya gini, kalau kita ini meng-attract lingkungan kantor yang toksik, berarti, dan kita masih terus di situ, berarti kita yang mengizinkan orang-orang toksik tadi berbuat toksik ke kita. Maka kita harus punya boundaries. Contoh, kita malam nih sama anak, jangan mau diganggu. Itu juga salah satu bentuk kerja lembut. Ya, jangan mau diganggu. Work-life balance. Berbisnis sama pasangan aku nggak rekomen sama sekali. Bakalan jadi chaos, bakalan jadi masalah. Itu bukan cuma bisnis skala kecil, bisnis besar juga mostly kayak gitu. Udah banyak banget contohnya, nggak perlu aku sebutin. Bisnis bareng laki perempuan hancur, chaos, egonya sama-sama terluka, jadi saingan, sama-sama nginjek ego masing-masing, nggak ada kemesraan lagi. Aku nggak rekomen sih bisnis bareng cowok pasangan itu. Serius, ini aku serius, sangat nggak rekomen. Aku pernah kok bikin VT-nya, itu sangat tidak kerja lembut. Aku kalau diajak cowok nih bisnis bareng, aku bilang, aduh otakku terlalu mungil, aku nggak ngerti, kamu aja deh, aku percaya sama kamu aja deh. Atau aku bilang iya, tapi aku hancurin performanceku. Jadi dia kira, kok kamu gini sih? Iya aku emang nggak bisa, udah kamu aja. Pura-pura bodoh aja. Ya, gitu. Minta duit aja buat bisnis sendiri. Iya. Bila perlu jangan bilang kalau itu bisnis tuh dari duit dia. Nanti kalau pisah diminta, itu kan aku yang modalin gitu. Itu banyak kasus kayak gitu juga. Bisnis sendiri. Gak usah bareng sama cowok. Bisnis sama pasangan berantem terus ya kan? Memang. Buka private class nggak? Iya ada. Tapi lumayan pricey ya. Bukan apa-apa, karena aku pengen melindungi hatiku yang mau-mau aja. Kalau aku buka harganya murah, nanti yang datang ke aku nggak serius, aku nggak mau. Ya. Karena aku menghargai waktuku. Oke, kerja lembut. Kalau kamu kerja keras itu kortisolmu naik, stres, apa. Lihat info private class di mana, DM aja sayang, ada coaching ya. Kalian nanya aja harganya. Lumayan pricey ya. Jangan kalian bilang kelasnya mahal, coachingnya mahal, e-booknya mahal, mau aja. Kalau nggak mampu jangan ngatain gue. Memang berarti market gue bukan kamu. Udah, kalian cukup ambil konten gue yang gratis aja, nggak apa-apa. Ini kalau nggak mau beli nggak usah ngatain gitu. Ya, apalagi udah nggak mau beli, ngadu domba gue sama influencer lain, ngapain? Bisnis apa biar suami nggak tahu? Simpen aja emas.
sewa safe deposit box. Aku nggak mau bahas tentang suami dan cowok kalau konteksnya bukan tentang kerja keras dan kerja lembut. Oke? Bahas keuangan, Kak. Oke. Kerja lembut. Bahas keuangan. Kak udah lap kamera. Iya. Apa namanya nih? Aku pakai lampu juga. Atur keuangan sepertiga. Pendapatanmu 9. 3 tabung, 3 operasional, 3 investasi intangible. Investasi intangible. Dalam bentuk apa? Appearance, penampilan, skill, otak, pendidikan. Sepertiga. 3 tabung, 3 investasi yang intangible, 3 kan 9 nih. 3 investasi tangible. Entah itu kamu mau ikutan apa kayak investasi yang terhitung. 3 investasi intangible, penampilan, skill, buku, e-book, les, apapun itu. 3 lagi operasional. Gitu ya rumusnya. Katakan gaji kamu 9 juta. Berarti 3 juta harus kamu tabung setiap bulan. Dan kalau bisa, pendapatan kamu jangan 9 juta doang. Kamu harus muter lagi yang lainnya. Contoh 3 jutanya kamu beliin emas. Katakan dapat segram atau 1,25 gram. Ya, 1 gram dan 0,25 gram. Itu kan kalau kamu simpen kan nanti nilainya naik. Investasi tangible. Kalau kamu taruh di deposito doang, inflasi turun. Ini best advice ya buat kalian. Aku tuh pernah ikut komunitas pengusaha. Terus ada kelas. Kalau nggak salah judulnya gini. Melindungi uang dengan menyimpan emas dan properti. Ya. Jujur aku langsung tertarik. Aku nggak tahu kalau aku nggak ikut kelas itu, mungkin uang yang aku punya pada saat itu akan terkena inflasi dan lain-lain. Untungnya aku ikut kelas itu, jadi uangnya terlindungi karena aku ikut kelas itu. Langsung dijadiin tuh tadi emas, ya. Dan emasnya bukan emas yang dipakai ya. Kalau emas yang dipakai ini mah lucu-lucuan aja. Ini bukan emas sih, ini diamond ini. Antam, bukan cuman antam, LM ya namanya, logam mulia. Bisa merek UBS, bisa merek Galeri, bisa merek Antam. Antam liar sih harganya di luaran. Galeri aja belinya di Pegadaian atau UBS. Kalau emas turun gimana, Kak? Walaupun emas turun, kalau kamu simpennya 5-10 tahun lagi, kamu udah untung. Uang kamu terlindungi. Emas itu bukan untuk jangka pendek. Terserah, aku gak main kripto, gak ngerti aku ilmunya. Kalian bisa cari ke orang yang memang ahli kripto. Aku gak ngerti. Ada temen aku yang dia tuh, aku jadi promo produk nih, di Livin Mandiri tuh kan ada. Kalian bisa obligasi, bisa apa, ada tuh. Aku udah ceritain sama teller Mandiri, teller apa, CS Mandiri, ada di situ. Kalian explore aja, cobain dikit dulu. Kerja lembut, itu duit yang kalian investasikan tadi, kalian tinggal tidur, duitnya nambah sendiri. Istilahnya gitu kan, itu namanya kerja lembut juga. Jadi bukan berarti kalian harus angkut-angkut batu biar dapat duit, bukan kayak gitu. Dan kalau kamu itu sudah menerapkan energi feminin yang siap menerima, ngikutin intuisi, mengalir, percaya sama gue, lo gak akan miskin, sumpah, demi Allah, demi Tuhan. Mungkin kalau kalian tuh general,
Kalau kamu itu feminin, perempuan, wanita yang menerapkan energi feminin, percaya sama aku, kamu akan kaya raya tanpa kerja keras. Percaya sama aku. Kenapa kamu masih nggak percaya sama aku? Sekarang gini, aku punya temen cewek di kantor. Temenku ini baik, enak diajak ngobrol, ya, baiklah, dia support aku. Aku sebagai temen yang mungkin quote unquote lebih established ya dari temenku yang tadi, aku nggak ragu loh ngajak dia makan yang dia mungkin belum pernah makan atau apa, beliin dia makan atau apa, karena dia being feminine. Aku nyaman bersama temanku yang feminin tadi. Itu juga bentuk keberlimpahan. Contoh lain, aku punya temen lagi yang lain, atau siapa, bosku atau apa, aku siap menerima kalau beliau ini menaktir atau apa. Itu aku kan jadi dapat keberlimpahan juga, aku jadi makan enak. Apa, aku punya temen secara ekonomi lebih established dari aku. Beliau ini baik sama aku, suka ngajak aku makan tempat yang bagus, bahkan ini itu, aku menerima. So sebenarnya kamu itu sebagai wanita nggak akan pernah kekurangan, nggak akan pernah miskin. Percaya sama aku, kamu tuh selalu ditolong sama siapa? Sama perpanjangan tangan dari energi yang terbesar yang kamu percaya. Ya, kalau kamu Nasrani, kamu punya Tuhan. Kalau kamu Islam, kamu punya Allah. Kalau kamu umpamanya agamamu yang lain, atau kamu umpamanya yang general, apa, alam semesta. Akan suka bilangnya alam semesta. Alam semesta ada yang bikin, iya itu sesuai kepercayaan kamu. Nggak usah maksain kepercayaan kamu ke orang lain. Kita ngomongnya general aja, gitu ya. Dan kamu tahu nggak, sebenarnya ini aku bukan yang mau jualan agama ya, tapi di agamaku tuh ada bilang gini, Tuhan adalah prasangka hambanya. Allah adalah prasangka hambanya. Berarti kamu tahu nggak, kalau kita berprasangka baik dan kita bilang gue mau realita ini terjadi, itu akan terjadi. Nanti nggak maksud gue? Lo bilang gue mau ini, gue akan dapet ini, itu akan terjadi karena lo berprasangka itu. Tapi habis berprasangka lo jangan maksain, santai aja. Gue mau ini, oke, gue akan enjoy hari ini apa-apa. Dan realita itu bisa lo bikin, lo dapetin. Ya, gue nggak mau bahas mantan, nggak mau bilang dia aneh atau enggak, gue nggak minat. Gue lagi bahas kerja lembut sama kerja keras. Kerja keras versus kerja lembut ya. Kita sebagai wanita feminin nggak perlu kerja keras. Lu percaya nggak sih? Selama ini gue ngonten tuh kerja keras nggak menurut kalian? Gue ngerjain konten sambil kerja loh, kerja kantoran. Gue ngonten sesempatnya, gue nge-live sesempatnya. Tapi gue dapat penghasilan dari ngonten, imut-imut gini sama kalian. Ada gue penghasilan dari situ. Apa gue kerja keras? Apa gue angkut-angkut batu? Gak.
gue kerja lembut. Kalau gue capek ya gue nggak mau, nge-live. Ngapain gue capek, ini ada waktu aja buat nge-live, ya udah gue nge-live ya. Kak, kalau TKW kerja keras bukan, selama kamu bisa menyukai pekerjaan kamu itu dan enjoy, dan kamu bisa memanage. Kalau kamu capek, kamu istirahat. Kerjaan apapun itu namanya kerja lembut. Jadi asisten rumah tangga, kalau kamu bisa libur, kerja lembut. Tapi kalau kamu udah ngerasa capek, overwhelmed, gak kuat, ya itu namanya kerja keras. Gimana kak? Kalau aku gini, lakukan apa yang bisa kamu lakukan sehingga kamu pada suatu titik akan mencapai apa yang mau kamu lakukan. Jadi yang bisa kamu lakukan dulu sampai mencapai apa yang kamu mau lakukan. Contoh, enak nih kalau contoh. Aku habis dari corporate gap 4 tahun. Aku masuk kerja itu gak terlalu pasang gaji tinggi, masih naik KRL, belum bikin konten. Ya udahlah, gue kerja aja. Gue melakukan apa yang bisa gue lakukan. Perusahaan itu yang nerima gue, perusahaan itu yang buka jalan gue menuju industri ini. Gue lakuin apa yang bisa gue lakuin sampai gue ditawarin pekerjaan lain yang gajinya lebih tinggi, pekerjaan lain yang benefitnya lebih banyak, ya, yang waktunya mungkin lebih fleksibel. Jadi lakukan apa yang bisa kamu lakukan sampai kamu mencapai apa yang ingin kamu lakukan, ya, gitu. Ini dikasih temen aku. Jadi kalau kamu bisanya sekarang masih jadi TKW, ART, nggak apa-apa, lakuin sampai kamu harus berusaha level up juga. Lakuin sampai kamu bisa level up dan bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Contoh, aku tuh dulu punya temen waktu di bank, bapak-bapak. Dulunya dia ini satpam di situ. Aku nggak mendiskreditkan profesi tertentu ya, cuman ini kita bisa ambil pelajaran. Beliau ini satpam dulu. Aku waktu itu marketing ya, RM, kredit. Nah, beliau ini belajar, kuliah lagi, apa-apa. Akhirnya jadi RM di bank itu. Jadi dia melakukan apa yang dia biasa lakukan, level up sampai bisa menjadi apa yang dia ingin lakukan, sampai mencapai karir tertentu gitu sayang. Dan itu perjalanan setiap orang berbeda-beda. Jadi kamu, apapun karir kamu sekarang, itu jalani dengan happy, apapun itu. Happy, positive vibes, rezeki lancar, kesempatan baru nanti datang. Percaya sama aku, datang sendiri kalau kamu happy. Asal kamu jangan di energi ngeluh. Happy aja. Kalau diteken, senyum aja. Ibu rumah tangga termasuk karir nggak? Menurutku ibu rumah tangga yang dipenuhi kebutuhannya sama lakinya masih bisa nabung emas, keluar masuk toko emas buat ditabung, keluar masuk toko emas buat ditabung, investasi, itu juga berdaya ya. Itu juga berdaya ya, gitu. Ngerti ya teman-teman? Ini lagi iPhone 16 sama 17, serah lo. Gue bukan konsultan, gue bukan sales iPhone. Pernah kesel gak kak? Pernah lah, gue manusia. Bohong kalau gue gak pernah kesel.
Cara manage uang tadi udah dibahas ya. Katakan gaji lo 9, 3 ditabung tangible yang kelihatan, 3 ditabung intangible, entah lo buat skill lo lah, lo buat invest ke badan lo lah, apapun itu investasi juga ya. Terus yang 3 lagi buat operasional. Jadi hiduplah sesuai kemampuan lo, gak usah maksa. Udah biarin, kalau ada yang jelek-jelekin aku biarin. Thank you udah disimpan ya, jadi nanti kalau aku mau lapor polisi bisa aku pakai. Mereka yang suka ngehina-hina aku parah itu biasanya pendidikannya rendah sih, jadi nggak paham tentang risiko. Yang pendidikannya tinggi mah nggak ada yang main kayak gitu, hina-hina orang. Kalian tahu nggak, sangat mudah men-trigger orang bodoh dan berpendidikan rendah, sangat mudah. Makanya kalian nggak usah gampang ke-trigger. Dan siapa yang diuntungkan kalau kita itu gampang ke-trigger? Ya orang yang nge-trigger tadi. Ya. Dikasih 1 juta sama bulan. Dikasih 1 juta sama suami sebulan. Ya kalau menurut kamu nggak cukup, ngapain kamu di situ? Kan bisa kerja sendiri. Bulu mataku sampai mau lepas nih. Ya. Kan bisa kerja sendiri. Jangan kamu tuh ngemis-ngemis ke hal kecil. Kamu ngemis-ngemis desperate ke hal kecil, kamu akan melewatkan hal besar. Nasihat untuk anak muda umur 20-an. Dulu waktu umur 20-an aku tuh selalu nganggep bahwa aku harus kerja keras, aku harus perform. Kalau enggak aku takut gak diakuin, gak dicintain. Bukan cuma sama pasangan, tapi sama semua orang. Aku kalau gak punya prestasi ini tuh aku gak akan dicintain. Itu pas aku umur 20-an. Tapi sekarang aku kayak gini. Ini aku kerja tadi ketemu partner ya, bukan klien. Kalau sama klien aku mungkin gak akan pakai kacamata. Aku temu partner aku pakai kacamata gini. Kenapa? Karena aku meetingnya di luar ya, di kayak sebuah tempat makan gitu lah. Dan aku itu sering ketemu sama kalian, jadi aku pakai kacamata. Kadang ada yang fotoin aku soalnya oke aku pakai kacamata. Tapi pas ngobrol sama temanku aku buka kacamatanya. Gak peduli aku diomongin orang lain. Jadilah dirimu sendiri intinya. Gak perlu kamu merubah dirimu, mengecilkan dirimu untuk fit di dunianya orang lain. Itu my best advice buat kalian yang umur 20-an. Jangan takut diomongin orang, jangan takut dibenci orang. Serius, justru kamu makin dibenci, duitmu makin banyak. Percaya sama aku. Makin kamu dibenci, makin kamu diomongin, duitmu makin banyak. Berani aja. Baby trap is real. Kalau kamu kena baby trap, jalani dulu sambil bikin exit plan. Udah, itu doang. Aku juga pernah merasakan itu, udah bikin exit plan. Gimana berdiri di kaki sendiri dan gak bergantung sama orang? Kamu harus punya resiliensi dan skill bertahan hidup. Kamu harus punya resiliensi. Apa itu resiliensi? Resiliensi itu ketika kamu harus menghadapi masa-masa sulit, kamu tetap bisa bangkit lagi. Kamu diusir suami dari rumah, bawa 2 bayi.
Bayinya taruh rumah, kamu pergi dari suamimu itu, level up. Bayinya biar dia yang rawat. Jangan sampai dia donor sperma doang, gak mau ngerawat anak-anak. Laki-laki itu bisanya diajarin dari action, bukan diomelin. Biarin dia belajar bertanggung jawab. Suamimu tuh jangan kamu bantu terus. Gimana caranya ngatasin atasan yang rese? Boundaries. Kalau kamu ngerasa udah diganggu banget dan gak kuat, ya pergilah. Emang kerjaan itu doang. Kerjaan banyak dan kerjaan tuh gak harus ikut orang. Bener Ci, pas aku dibenci duit makin banyak, pas dideketin banyak disukain malah makin kere. Ya soalnya biasanya kalau kamu disukain dan kamu pengen jadi people pleaser, malah kamu tuh ngeluarin duitmu buat orang lain, malah yang ada kamu dimanfaatin. Jadi mendingan dibenci aja. Gak apa-apa, gue mau gak apa-apa dibenci orang. Bagus. Ada yang gak suka gue, muka gue dipasang-pasang, makin terkenal gue, lu percaya nggak? Makin gue dihina-hina, meskipun gue dikatain lonte kayak apa, kayak gue tuh makin terkenal. Dan orang makin notice gue. Orang yang pintar pun tahu kalau gue bukan seperti itu. Gitu ya. Orang pintar tahu lah bedanya lonte sama bukan. Dan lonte pun itu bukan pekerjaan yang rendah loh. Kalau memang beliau ini bisanya cuman ngelonte untuk hidup, ya apa hak kamu untuk menganggap lonte itu rendahan? Siapa kamu? Gitu. Gak boleh ya kita ngatain cewek lain. Cowok-cowok juga gak boleh kalian tuh ngatain cewek, merendahkan cewek karena pekerjaannya. Kalian siapa? Makanya aku bilang, kalian tuh jangan suka ngatain Ani-Ani, jangan suka ngatain Elsie, jangan suka ngatain lonte. Baik-baik kalian. Bisa jadi nanti kalian tuh merasakan hal itu. Ya. Persiapan paling penting untuk exit plan, cari duit, berdaya, itu yang paling penting. Kalau kamu gak berdaya, kamu gak bisa bikin exit plan. Ya, kamu mau exit dari perusahaan pun kamu harus berdaya. Tadi kan ada cowok bilang gini, sini gue kasih 500 M tapi syaratnya lo harus belum pernah disentuh sama cowok. Orang yang punya 500 M kagak mikir kayak gitu. Orang yang punya duit 500 M gak akan merendahkan wanita. Dia udah tahu wanita tuh harganya mahal. Lu gak akan punya 500 M ngata-ngatain gue kayak gitu. Ada 500 ribu di dompet lu juga udah syukur. Orang yang punya 500 M gak akan merendahkan wanita. Dia udah tahu wanita itu mahal. Dan dia gak akan berusaha merendahkan orang lain karena dia itu tinggi. Lo pakai ngayal punya 500 M, punya 500 ribu aja udah bagus. Paling di kantong lu cuma ada 500 perak. M, orang yang punya 500 M itu udah tahu cewek-cewek itu mahal. Lu jangan gila deh. Duit 500 ribu aja lu gak punya, lu ngerendahin gue, katanya gue bodoh ya, gak pernah sekolah. Paling lu sekolah, mohon maaf nih bang, lu sekolah apa sih? SMP SMA pasti kan? Sorry, gue S2. Gue anak perguruan tinggi negeri. Gue masuk SNMPTN, beasiswa. Kuliah S2 walaupun di
perguruan tinggi swasta, gue mahasiswa terbaik. Lu apa? Ngatain gue gak sekolah. Ada presentasi gue pakai bahasa Inggris yang gue pin, katanya ini pasti ngomong sendiri nih, kagak ada audiensnya. Lihat aja di YouTube. Itu lomba internasional. Lu bisa nggak? Pertanyaannya cuma satu, bos. Lu mampu nggak, bos? Nggak mampu. Makanya kalian cowok-cowok yang berusaha merendahkan aku itu sebenarnya nggak mampu nyaingin aku. Gitu. Lu bilang gue nggak punya duit, paling gaji lu cuma 1/3 gaji gue. Sorry, bahkan nggak 1/3, 1/6 mungkin dari penghasilan bulanan gue. Sorry nih bang. Bahkan ada yang 1/10 kali dari penghasilan bulanan gue. Sorry bang, sorry. Ya, mohon maaf. Lu menghina gue duluan. Gue gak menghina, gue cuman menjelaskan ya. Nah itu bedanya orang yang pinter dengan enggak. Instabus cara CO nya di toko orange. Jadilah wanita tenang dan jangan kepancing, Kak. Enggak, aku gak kepancing. Kalau aku kepancing, aku udah jawab ngamuk-ngamuk, aku tenang aja. Karena makin mereka ngomongin aku sayang, makin aku terkenal, makin aku terbantu. Ya, enggak kepancing gue. Ngapain? Gue cuman ngomong, kan dikatain gak sekolah, ya kan? Lah dia gak tahu. Gue suruh buka LinkedIn, kagak punya LinkedIn. Gimana? Terus ngatain, kalau orang sukses beneran itu nggak mungkin masih jadi karyawan. Ya udah terserah lu bang. Jadi karyawan atau enggak itu kan lo nggak tahu. Karyawan tuh memang penghasilan dia dari itu doang. Gitu. Kalau lu pengusaha ya udah bagus, tapi bukan berarti kalian tentang kalian pengusaha kalian menganggap pekerjaan orang lain lebih rendah. Jadi kan gue udah bilang, bahkan pelacur pun lu nggak boleh lo kata-katain. Nanti lu kualat jadi pelacur gimana? Lu nggak boleh ya ngata-katain LC, pelacur, apa, ani-ani. Dunia itu berputar, ojo dumeh. Gitu loh. Ojo dumeh loh. Itu sangat ini. Itu mamaku selalu bilang gitu, ojo dumeh. Iya benar, kita nggak boleh sombong. Apa yang kakak takutin dalam hidup selain nggak punya uang? Aku nggak ada takut sih. Gak punya uang apa ya? Aku kan bukan takut gak punya uang, gak, aku kan aku yakin aku tuh akan selalu cukup. Takut neraka. Ini ada satu hal nih yang aku agak keberatan. Mohon maaf kalau ada yang ke-trigger. Aku tuh paling gak seneng kalau ada orang pakai bawa-bawa neraka untuk nakut-nakutin orang lain. Satu, emang lu tahu modelnya neraka kayak bagaimana? Emang lu yakin banget lu gak akan masuk neraka dengan ngatain orang mau masuk, dengan ngatain orang, mengancam orang masuk neraka? Lu yakin lu gak masuk neraka? Terus tujuan lu apa bilang takut neraka? Apa? Nanti lu masuk neraka. Tujuan lu apa? Supaya gue gak berani berbicara, supaya gue itu mengecilkan diri gue. Gue gak peduli. Tuhan pun tahu tujuan setiap orang itu apa dalam melakukan sesuatu. Kalau lo bilang gini, lo nanti masuk neraka,
tapi lu sedang melakukan abuse terhadap orang yang lu ancam masuk neraka, lo yang masuk neraka, bukan gue. Gue lagi menyelamatkan wanita-wanita. Lu mau di pihak siapa? Sofianul Karim, orang gunung sama orang laut dan orang pantai itu, terserah lu. Lu nakut-nakutin gue pakai neraka. Lu yakin pede banget lu kagak bakal masuk neraka lu nya? Lu kali yang masuk neraka. Gak mau nafkahin istri, ya, melakukan kekerasan kepada istri. Istri lu pengen keadilan, lu marahin. Terus lu kira lu bakal masuk surga? Pede banget lu. Tuhan juga bete lihat kelakuan Mokondo lu. Tuhan juga bete. Ya. Lu kira Tuhan gak bete sama kegiatan lu Mokondo itu? Buktinya lu stay miskin terus. Ya. Mau lu di pihaknya orang yang nyerang-nyerang gue itu terserah. Gue malah mau bilang makasih sama mereka. Lu tolong sampein ya ke mereka ya. Lu masih di sini kan, Sidik? Lu sampein ke mereka. Si Baby Voice bilang makasih sama kalian berdua, karena si Baby Voice makin terkenal, followernya makin banyak gara-gara kalian berdua. Walaupun cowok-cowok pada nge-DM gue dan ngata-ngatain gue, cowok-cowok Mokondo ya. Kalau cowok-cowok beneran sih setuju sama perkataan gue. Walaupun para Mokondo ini ngata-ngatain gue, nge-DM gue, komen-komen gue, kayak komen di live gue kayak gini, lu sadar gak mereka lagi bantu awareness gue makin banyak. Mereka lagi membantu gue untuk makin terkenal. So gue mau say thank you, ya. Gue mau say thank you. Oke? Dibilang musuh nanti lu masuk neraka apa? Lu pede banget kagak masuk neraka. Pede banget lu masuk neraka. Apa? Kalian bilang gini, perempuan baik itu akan menarik laki-laki baik. Ya, katamu. Ada nyatanya enggak perempuan yang terlalu baik selalu jadi korban kekerasan? Suami ngomong kasar kalau marah, gimana kak? Buanglah. Takut dibenci keluarga suami. Ngapain takut dibenci? Kalau lo dibenci sama keluarga laki lo, ngapain lo berada di lingkungan itu? Lo yang mengizinkan diri lo dibenci dan dibully. Kenapa lo harus mengizinkan diri lo dibully dan dibenci? Kalau gue mah males. Gue akan berada di lingkungan dimana gue dihargai. Hidup lembut, bukan hidup keras. Iya, 2025 masih pakai neraka buat nakut-nakutin orang. Apa kalian tadi yang bilang neraka-neraka? Itu kasusnya apa? Cowok yang suka nge-stitch gue itu kasusnya gak mau ngasih nafkah idah dan mut'ah kan? Padahal tuh haknya istri loh. Lu kira lu kagak dosa gak mau ngasih nafkah mut'ah dan idah? Lu kira lu pegang kunci surga? Ya. Udahlah, kalau bokeh itu kerja, nggak usah ngata-ngatain cewek.
kalau masih suka ngata-ngatain cewek tuh kan jadi hermaprodit aja loh. Tahu nggak kayak cacing hermaprodit? Jadi dia kan ada kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi gitu, dia hamil sendiri, dia pembuahan tapi dia juga hamil, gimana ya? Gitu lah. Kalau kalian bisa kayak gitu nggak apa-apa sih. Gue nggak ngajakin kalian benci cowok ya. Gue ngajakin kalian menghargai laki-laki yang punya maskulinitas yang baik. Instaboost itu produk ini, teh detox. Kerja lembut bukan kerja keras. Terus ini aku ada contoh lagi ya, kerja lembut bukan kerja keras. Kan dulu itu aku punya Instaboost ya, dari awal bikin Instaboost tuh kan aku packing sendiri, bikin sendiri apa, nyetak resi, nge-live apa semuanya sendiri. Terus ternyata aku tuh kan pernah ikut seminar gitu, pengusaha UMKM. Katanya kita itu jangan takut untuk meng-hire kayak admin, meng-hire tukang packing, supaya kita bisa mengembangkan bisnis kita. Ya udah, itu kan juga kerja lembut, mendelegasikan tuh kerja lembut juga gitu ya. Banyak cewek-cewek miskin yang nyari pangeran di sini. Siapa bilang cewek miskin? BTW lu apa? Lu pangeran yakin? Bukannya lu tukang kebun. Lo kira lo nggak ngehina-hina gue gini di sini, lo kira apa? Lo kira lo pangeran? Lalu tukang kebun? Bukan gue mendiskreditkan tukang kebun ya. Lo kira lo pangeran? Pangeran punya kuda, lo punya apa? Lu bilang di sini wanita-wanita miskin. Ya orang kita lagi ngomongin investasi, lu ngomongin apa? Ngomongin kita. Hidungnya merah karena dipijet. Iya sayang, enggak, biarin aja. Kan lucu jadinya, seru. Suami ngeluh kerjaan. Suami yang benar gak akan ngeluh tentang kerjaan. Pasti dipikir sendiri. Kalau laki lu ngeluh tentang kerjaan ya iya sayang ya, gitu aja. Hai baby celeng. Halo babi ngepet. Tadi yang ngatain gue babi celeng, lo share ke semua mokondo bala-bala lu itu ya, biar makin banyak yang nonton live gue ya. Terus kalian screenshot atau apa, share yang banyak banget ya, biar gue makin terkenal. Oke? Kasih panggung ke gue ya, sampai nanti gue bisa jadi menteri pemberdayaan wanita. Lo mau jadi apa? Kalau gue jadi menteri pemberdayaan wanita, lo mau jadi apanya? Apa? Bu Ayu masih percaya cinta wanita nggak di dunia ini? Cinta wanita
menurutku cinta yang tulus, ikhlas, tanpa pamrih itu cinta ibu kepada anaknya. Itu doang. Ya. Iya, dibilang Witi cowok itu tahu aku, dia ngatain aku babi celeng. Aku lihat kok video. Jadi dia bener-bener mendedikasikan 5 menit buat ngomongin aku doang gitu. Aku gini, ih orang ini terobsesi banget ya sama gue ya. Iya, barusan lihat cowok yang Viti cowok yang hinain Mbak Ayu. Santai ya Mbak, dia itu penggemar yang terselubung. Iya, iya penggemar. Soalnya dia pasti ngeliatin muka-muka gue terus kan. Jadi nggak rugi gue tuh dandan cantik di setiap bikin Viti tuh, gue nggak rugi. Soalnya kalau mereka nge-screenshot muka gue, ya walaupun mereka ngatain gue jelek nih, katanya gue jelek kata mereka kan. Kalau gue jelek, nggak mungkin muka gue dipasang di VT-nya mereka, gitu. Pasti di blur. Udah gitu nggak paham konteks videonya. Iya, ngefans, biarin lah ya. Lucu. Aku tuh lagi bacain kalian lucu-lucu loh komennya. Oke, kita kerja lembut ya. Biarin aja di fitnah bisnis lendir, biarin aja. Memang kita kerja lembut. Makanya saking lembutnya kerja kita kan bisa tetap cantik, bisa apa namanya, lembut, imut, sampai dikirain bisnis lendir. Saking cantiknya kita ya. Sampai aku tuh pernah punya klien loh, gini kan, tuh baru pertama kali ketemu klien itu ya, misi pak, saya dari perusahaan ini gitu ya, kan bilang kayak gitu, kita tuh servisnya ini pak gitu. Terus dia tuh kayak ngeliatin gue tuh kayak terpana gitu. Mbaknya model ya katanya gitu. Mbak pernah main iklan nggak gitu. Gue kayak gini, padahal gue ini sales dikira model tuh satu. Terus gue pernah ke sekolah anak gue kan, makan bakso. Bunda itu yang suka main FTV ya katanya gitu. Ini nih kacamata nih, bentar bisa nggak ya dipin? Yang ini yang pernah aku beli, gimana ya caranya beli? Oh yang produk, shopping, bukan shopping chart, bukan shopping, purchase produk. Ini aku spill kacamata. Ini kacamatanya, beli ya kalian? Nih kacamatanya, beli, murah loh. Kalian pasti ngirain mahal kan? Kalian pasti ngirain mahal kan? Murah.
Beli. Paling aku dapat goceng. Lumayan lah buat parkir. Nih, beli ya. Afirmasi cantik. Kalau softline nih aku beli di mall. Jadi nggak bisa. Ini aja ini nih. Kalau aku lagi apa? Warna apa itu, Kak? Yang ya? Bukan blue, coklat gini, blue dari Hong Kong, blue, Neng. Blue mah kayak begini, kayak softline aku blue. 100.000 doang. Beli. Tighty kayaknya. Softline-nya blue. Iya, tapi nggak bisa aku ini softline-nya. Beli kalian kacamata. Udah belum beli? Udah beli belum? Jujur awal ketemu kakak aku kira pemain sinetron karena familiar mukanya. Iya, aku tuh dikira karena aku jajan bakso waktu itu di sekolah anakku. Jajan gitu makan terus bunda itu suka main FTV ya gitu katanya. Ya. Udah beli belum? Cuman 100.000 kan siapa tadi yang bilang kirain jutaan. Iya, temen aku aja ngirain kayak, hah sumpah demi apa, kayak wah makanya belum beli. Aduh, dulu aku dongkol sama kamu Kak, sekarang kecintaan. Try on. Softline-nya nggak bisa, jam tangan nggak bisa, belinya offline. Udah, kalian jangan nanya yang lain dulu, nanyain nanti soalnya aku kena pelanggaran kalau ini. Udah beli dulu nih, belum aku lah. Nih, beli bang, beli bang. Neng, beli Neng. Udah purchase belum? Kamera depan atau belakang? Kamera depan. Gini aja. Kakak ini ngekos apa gimana? Enggak, bukan ngekos. Udah check out belum? Aku kayu dari kakak bisnis teh Langsing. Udahlah, kalian tuh nggak usah kepo aku di mana. Ih, ngapain sih? Kalau mau di spill ya udah spill. Aman dong, orang itu buat busui. Antingnya bu, iya ini terus. Udah beli belum kacamatanya? Kalau dietnya nggak ada coachingnya. Aku juga udah jarang bikin konten diet. Dulu mah kontenku diet-dietan mulu. Gimana menghadapi suami pas-pasan namun dia penyayang dan penuh dengan cinta? Terserah lu, Neng. Nanti kalau udah nggak pas-pasan bukan lo lagi, Neng, yang dicinta. Peace. Udah check out belum? Udah ya.
Ini kerja lembut. Aku nggak mau sepil sebenarnya tadi. Kalian yang minta. Kan? Emang kalau wanita imut tuh malah rezekinya dari mana-mana. Ya. Ini kutek biasa kok, kutek anak-anak. Iya emang kayak gini jarinya dari bawaan lahir. Ini jarinya anak-anak aku semuanya kayak gini loh. Soalnya dipijit jadi merah. Aku kayaknya capek nge-live guys. Udah pada beli kan kacamatanya. Aku mau udahan ya. Udah lebih dari 1 jam juga ya. Nanti aku taruh di YouTube ya. Nanti aku download, aku taruh di YouTube. Yang kelewat nanti nonton aja di YouTube ya. Terus kalian yang mau subscribe ke IG aku babyvoice99 ya. Nanti kita kapan-kapan online meeting ya. Kalau kalian subscribe tuh nggak bayar lagi online meetingnya. Aku tinggal kasih link aja ke kalian. Gitu aja sayang ya. Makasih udah nonton ya. Dadah. Good night.